Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yohana Leonisa Tukan, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Belimbing, Kabupaten Melawi. Saya juga mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2024 STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, Kamis 10 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan PPL 3, P5 dengan tema Suara Demokrasi. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Bu. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Berdiri siap. Beri salam pada guru. Selamat pagi semuanya. Oke, boleh duduk, boleh duduk. Apa kabar hari ini? Oke, bagus ya. Sehat semuanya? Oke, sekarang Ibu absen dulu. Mario, Densia, Vila, Gebi, Stefani, Nanang, Jeko, Domitila mana? Sakit, oke. Meyani, Brigita. Oke, bagus ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Sekarang mari kita berdoa dulu sebelum melanjutkan pembelajaran kita. Yang bertugas silahkan maju di depan. Maju di depan. Kita berdoa bersama, ambil sikap doa yang bagus. Yang keras ya suaranya Vila? Ya. Marilah kita bersatu dalam doa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami dapat berkumpul di sini untuk melakukan proses pembelajaran hari ini. Jadi kiranya Engkau memberkati kami selama pelajaran ini demi Kristus Tuhan dan sementara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, supaya kita lebih semangat, Ibu mengajak kalian untuk nyanyi dulu ya. Semuanya sekarang berdiri, boleh berdiri. Sambil dengan gerakannya ya. Oke. Boleh ambil tepuk tangan. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Boleh tepuk tangan. Oke, boleh duduk. Nah, anak-anak, tema kita kali ini P5 kita adalah suara demokrasi, ya. Nah, tujuan proyek suara demokrasi ini nanti kita bisa menerapkan demokrasi di sekolah kita. Nanti juga akan mempersiapkan kalian untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, ya. Lalu melatih kalian untuk berorganisasi serta menyalurkan minat kalian ketika ada yang memang ada bakat dan minatnya di bidang kepemimpinan atau berorganisasi. Selain itu, suara demokrasi juga mengajarkan kita untuk menerapkan demokrasi di sekolah dan kalian menjadi tahu bagaimana tata cara pemilihan. Oke. Nah, sebelumnya ada pertanyaan pemantik. Bagaimana jika di negara atau di sekolah kita tidak ada pemimpin? Ayo, siapa yang menjawab? Iya, apa, Gebi?
Tidak ada aturan yang jelas, lalu dapat menjadi apa? Merusak lingkungan karena terjadi tindakan kriminal dan sebagainya. Ada lagi yang lain? Iya, yang besar suaranya. Menjadi kacau balau. Menjadi kacau balau karena tidak ada membuat aturan yang jelas. Ada lagi? Gimana kalau seandainya jika kita tidak ada pemimpin? Menjadi apa? Tidak disiplin, tidak tertib. Oke. Nah, nanti Ibu akan memberikan sedikit pemahaman tentang demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Nah, sekarang boleh dibaca bersama-sama. Nampak ya? 1, 2, 3. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana keputusan dibuat berdasarkan. Oke, berarti siapa yang memilih? Rakyat, atau kita nanti anggota sekolah ya, warga sekolah. Nah, pentingnya suara demokrasi untuk menentukan siapa yang memimpin, lalu kebijakan yang diterapkan, memiliki hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Ada 2 jenis pemilihan. Ada pemilihan apa di situ? Pemilihan langsung dan Pemilihan perwakilan. oke. Nah, ciri-ciri demokrasi yang pertama. Kebebasan berpendapat. Yang kedua. Kesamaan di hadapan hukum. Kemudian ketiga. Pilihan umum yang bebas dan adil. Lalu hak untuk berorganisasi. Nah, ada beberapa contoh demokrasi. Kalau di sekolah apa contohnya? Pemilihan ketua OSIS. Lalu apa lagi? Ketua kelas. Di dalam keluarga juga ada demokrasi, yaitu musyawarah di dalam keluarga. Oke, baik sekali. Nah, habis ini Ibu akan mengajak kalian untuk melihat video tentang demokrasi. Sebelum kita lanjutkan, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian. Nanti angkat tangan saja ya. Ibu ada pertanyaan. Apakah kamu tahu tentang pemilu? Angkat tangan. Siapa yang tahu tentang pemilu? Pemilu pemilihan umum. Pernah lihat kan? Nah, angkat tangan. Siapa yang pernah tahu? Angkat tangannya. Ya, siapa lagi? Yang pernah tahu tentang pemilu? Ayo, angkat tangannya tinggi-tinggi biar Ibu hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Apakah kamu tahu tentang demokrasi? Angkat tangannya. Demokrasi. Tadi udah Ibu jelaskan singkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bagus. Apakah kamu tahu bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi? Tahu tidak? Nah, angkat tangannya kalau tahu. Biar Ibu itu ya, nilai ya. Bagus. Dah, cukup. Pernahkah kamu menyuarakan pendapat? Pernah. Angkat tangan kalau pernah. Ya, 1, 2. Oke, siap. Lalu, setujukah kamu jika pemilihan ketua OSIS dilakukan seperti pelaksanaan pemilu? Oke, angkat tangannya kalau setuju. Bagus ya, semuanya setuju, bagus. Ada tidak nilai positif yang didapat kalau kita melakukan pemilihan ketua OSIS kayak pemilu gitu? Ada enggak nilai positifnya? Angkat tangannya. Ya, bagus ya. Oke, terima kasih. Sebelum kalian masuk dalam diskusi, kita membuat kesepakatan kelas dulu untuk kegiatan P5 kita kali ini, ya. Jadi nanti boleh di situ kalian menulis apa kira-kira kesepakatan kita untuk proses pembelajaran P5 ini, ya. Boleh langsung nanti dituliskan, kalau sudah langsung ditempelkan di depan. Singkat saja, 1 orang cukup 1. Langsung segera dituliskan, apa kira-kira kesepakatan yang mau kalian buat selama proses P5 ini. Kalau sudah jadi langsung ditempelkan di depan. Ayo, silahkan ditempelkan kesepakatannya di depan. Yang rapi ya, karena nanti ada lagi yang akan kalian tempelkan.
Oke, Nanang dan Jeko, boleh kira-kira dibacakan, tunggu di situ, Nang, dengan suara yang keras ya. Apa kesepakatannya? Satu atau dua saja yang dibacakan. Ya. Yang pertama, tidak ribut waktu jam belajar. Oke, apa lagi? Kedua, menghargai guru yang sudah menjelaskan. Oke, terima kasih. Boleh duduk. Ini ya kesepakatan kita ya. Yang telah kalian buat sendiri, nanti akan kita praktekkan selama proses P5 ini. Nah, setelah ini Ibu akan mengajak kalian untuk menonton video tentang demokrasi. Pertama, kita mengenal dulu apa itu demokrasi. Demokrasi merupakan setiap bentuk dari pemerintahan, di mana seluruh warga negara memiliki hak yang dianggap setara pada pengambilan keputusan. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Lalu, apa yang dimaksud dengan media sosial? Media sosial adalah media daring yang digunakan untuk berpartisipasi, berinteraksi, dan berbagi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Contohnya adalah Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya. Hubungan media sosial dan demokrasi. Media sosial sebagai sarana komunikasi memiliki peran membawa penggunanya untuk berpartisipasi secara aktif dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka dalam berbagai bidang, yaitu pendidikan, budaya, sosial. Sambil disimak ya, lihat apa tantangan-tantangan dalam demokrasi. Berikut merupakan 5 cara merusak demokrasi. Yang pertama adalah campur tangan asing, yaitu media sosial sebagai senjata informasi. Yang kedua adalah berita palsu atau hoax. Saat media sosial menjadi sarana komunikasi sosial dan politik, potensi terjadinya konflik semakin mudah karena difasilitasi secara maya. Media sosial menjadi alat yang sangat potensial untuk mereka yang mengalami krisis partisipasi. Yang ketiga adalah ruang gelap. Pengguna seperti berada di dalam sebuah ruangan tertutup yang di dalamnya ia dihantam bertubi-tubi oleh informasi-informasi yang hanya akan memperkuat keyakinannya, tanpa memberinya kesempatan untuk menengok atau mendengarkan informasi lain yang lebih beragam. Yang keempat adalah pelecehan politik. Media sosial dulu banyak digunakan untuk menyerang orang-orang yang berbeda pilihan politik dengan ujaran kebencian dan bahkan ancaman. Yang kelima adalah ketidaksetaraan. Meski media sosial justru mendorong kesetaraan antara berbagai kelompok di ruang publik, tetapi perempuan justru masih kurang melibatkan diri dalam dialog politik di Facebook maupun media sosial lainnya. Oleh karena itu, jadikanlah media sosial untuk menjadi sarana demokrasi yang dapat digunakan dengan bijak. Oke, sekian ya videonya. Lalu sekarang Ibu mau mengajak kalian untuk membuat kelompok diskusi. Silakan berhitung dari Victor. 1 sampai 3 saja ya. Oke, silakan Victor. 1, 2, 3. Oke, sekarang boleh berkumpul di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo bergerak sekarang. Mejanya jangan dipindahkan ya, hanya kaliannya saja yang berpindah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3 yang hanya 3 orang saja ya. Nggak usah situ, sini. Ada, Ibu sudah pesan ada bawa HP kan? Sudah? Ya, duduk di dalam kelompoknya, berhadapan. Bukunya disiapkan dulu, buku di atas mejanya masing-masing disiapkan. Ibu sudah kirim link LKPD-nya di situ ya. Ada link LKPD-nya. Coba dibuka dulu HP-nya.
Link LKPD. Ya, dibuka dulu linknya. Sudah. Karena sinyal kita memang agak gangguan, jadi nanti ini Ibu tampilkan ya. Sambil kalian menuliskan di buku. Satu kelompok hanya satu saja pekerjaannya. Yang pertama, jelaskan tantangan demokrasi di Indonesia. Ditulis soalnya. Kalau belum bisa dibuka, jelaskan tantangan demokrasi di Indonesia. Iya, satu buku saja. Jelaskan tantangan demokrasi di Indonesia. Boleh dibuka di grup juga ya, udah ada Ibu sharekan juga. Pertanyaannya di situ. Boleh dibuka HP-nya di grup. Di grup kita, coba dilihat di situ. Ya. Udah kan? Nah, nanti kelompok satu ya. Kelompok 1 mengisi nomor 1 dan 2 ya. Nanti dipresentasikan di depan. Ya. Kelompok 2 mengisi 3 dan 4. Ya, nanti dituliskan ya jawabannya di buku ya. Nanti kalian mempresentasikannya ya. Tinggal dipresentasikan. Kelompok 3 nomor 5 dan 6. Boleh langsung dicatat jawabannya di buku. Nanti tinggal dipresentasikan di depan. Iya, langsung ditulis ya, biar nanti tinggal dipresentasikan di depan. Boleh. Atau nanti soalnya baca di HP, nah jawabannya di buku ya. Soalnya baca lewat HP kan, nah Ibu udah kirim soalnya di situ. Nanti yang menjawab jawabannya di buku. Oke ya? Nanti yang baca soal lewat HP saja, yang baca jawaban lewat pakai buku. Cukup ya? Sudah ya? Ayo. Oke. Sudah ya? Kelompok 2, silakan maju duluan. Maju. Yang keras suaranya membacakan supaya kedengaran oleh teman-teman yang lain. Ya. Sambil didengarkan ya kelompok lain. Ya. Nomor itu soal dulu. Mengapa demokrasi Pancasila bertujuan untuk mengutamakan keselarasan, keseimbangan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan? Karena masyarakat Indonesia yang beragam demi kesejahteraan bersama untuk membangun berkelanjutan. Oke, satu lagi. Solusi apa yang dapat kita tawarkan untuk mengantisipasi permasalahan tersebut? Menemukan pendapat atau demokrasi dengan santun dan bermutu. 1. Perlu adanya pendidikan tentang demokrasi. 2. Perlu adanya dialog secara terbuka. 3. Perlu adanya penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Oke, terima kasih kelompok 2. Boleh duduk tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Silakan kelompok 1 duluan. Ya. Maju. Ya. Nomor 1. Jelaskan tantangan demokrasi di Indonesia. Jawabannya ialah 1. Karena adanya campur tangan asing. 2. Adanya berita hoax atau palsu. 3. Ruang gema. 4. Pelecehan politik. Dan 5. Ketidaksetaraan. Yang kedua, bagaimana seharusnya demokrasi dijalankan secara ideal? Yang pertama, partisipasi aktif. 2. Jujur. 3. Adil. Dan yang terakhir, transparan. Oke, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Boleh maju kelompok 3 terakhir.
dilakukan di sekolah? Bisa. Demokrasi di sekolah bisa dipraktikkan dalam kegiatan apa saja. 1. Pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. 2. Pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Oke, terima kasih kelompok 3, boleh duduk. Nah, tadi semuanya sudah ya menampilkan presentasinya. Apakah ada pertanyaan? Sudah bisa dipahami tentang demokrasi? Bisa ya. Demokrasi juga bisa dilakukan di sekolah ya. Tadi udah ada jawab, temanmu yang jawab lewat pemilihan ketua OSIS. Nah, Ibu akan menampilkan video. Ini contoh demokrasi yang ada di sekolah. Ini ya kira-kira contoh pemilihan ketua OSIS di sekolah. Kepada kalian semua, bagaimana cara atau langkah-langkah dalam pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Langkah yang pertama yaitu kalian harus mengisi daftar hadir. Oke, Ibu itu kan ya. Pencoblosan yang baik dan benar. Nah, kira-kira seperti inilah contohnya ya. Teman-teman, pastikan diri kalian sudah menentukan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS sesuai dengan pilihan kalian. Dan jangan lupa hadir pada pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Jangan golput ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pemilihan ketua OSIS juga bisa kita laksanakan seperti pemilu pada umumnya. Sekarang Ibu akan meminta kalian apa kira-kira harapan kalian untuk ketua dan wakil ketua OSIS yang akan kita pilih nanti, ya. Jadi sekarang boleh dituliskan di kertas, nanti ditempelkan di depan. Apa harapannya untuk calon ketua dan wakil ketua OSIS untuk periode ini? Segera dikerjakan. Kalau sudah, boleh ditempelkan di depan ya. Harapannya untuk calon ketua dan wakil OSIS periode ini. Singkat, padat, dan jelas. Kalau sudah, langsung ditempelkan di depan. Nah, boleh ditempelkan kalau sudah? Boleh ditempelkan, ayo segera. Sudah ya, udah semua ya? Tinggal Melki. Ibu minta Vila, baju, bacakan ya Vila. Bacakan apa kira-kira harapan untuk ketua dan wakil OSIS periode ini. Nggak usah semuanya Vila, hanya sebagian saja ya. Ya, yang keras suaranya. Semoga bisa memimpin dengan baik. Menjadi pemimpin yang baik, apalagi harapannya. Bisa menjadi pemimpin yang baik dan bisa menerima pendapat siswa. Menerima pendapat teman-teman, apalagi. Harapan kedepannya supaya ketua OSIS bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan baik. Oke, terima kasih Vila. Tepuk tangan dulu untuk Vila. Terima kasih ya. Nah, selain kita akan melaksanakan pemilihan ketua OSIS, ada proyek yang harus kita hasilkan di akhir nanti. Kira-kira kalian mau buat apa? Proyeknya apa? Poster ya, gambar ya. Boleh ya? Setuju gambar? Atau poster ya? Oke, sekarang boleh disiapkan bukunya dalam satu kelompok, hanya satu saja ya, untuk hasil proyeknya. Ya, dikeluarkan bukunya. Dikerjakan dalam kelompok.
Ibu akan bagikan kertasnya ya. Tinggal ditambah-tambah. Ya. Boleh. Boleh dikerjakan. Ada kan pewarnanya kan? Ibu ada pesannya, suruh bawa pewarna, spidol atau pensil boleh. Ya. Iya, ditambah-tambahkan warnanya ya. Diwarna. Ya. Selamat siang semuanya. Sehat hari ini? Sehat. Nah, Ibu bersama dengan panitia pemilihan suara, karena kita akan memilih ketua dan wakil OSIS di periode ini, ya akan menjaring kandidat ketua dan wakil ketua OSIS untuk periode ini di kelas ini. Jadi nanti boleh siapa yang ingin mengajukan diri, boleh mendaftar ya. Nanti dicatat sama teman-teman yang menjadi panitia. Oke, silakan. Oke, Olive. Ya, boleh. Catat namanya. Nama lengkap ya, Olive. Olive, silakan maju, Olive. Di sini. Tulis nama lengkapnya. Siapa lagi? Oke. Ya, masih ada lagi? Iya. Nanti ya, giliran. Ayo, Rizkia. Oke. Masih ada yang lain? Cukup ya, jadi dari kelas ini ada 3 kandidat, nanti yang akan kita pilih setelah menentukan siapa kandidatnya, nanti akan diseleksi dulu, nanti ada seleksi, kemudian nanti ada kampanye, lalu kita akan bersama-sama untuk memilih dalam pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode ini. Terima kasih untuk perhatiannya, selamat siang. Ya. Selamat siang semuanya. Oke, apa kabar hari ini? Oke, terima kasih ya. Nah, Ibu minta waktu sebentar. Ibu bersama dengan teman-temanmu, panitia pemilihan ketua OSIS, Ibu akan menanyakan siapa yang ingin mendaftarkan diri menjadi ketua dan wakil OSIS di periode ini. Ya, di kelas ini. Jadi silakan angkat tangan yang mau mendaftarkan diri menjadi ketua dan wakil OSIS. Oke, Satria, maju Satria, tuliskan namanya. Tuliskan nama lengkap ya. Ya, di situ. Ya, silakan Jesse. Ya. Siapa lagi? Ayo, oke, Caca. Bentar ya, Caca. Ya. Oke. Terima kasih. Jadi dari kelas ini nanti ada 3 perwakilan. Nanti kita akan melewati prosesnya ya. Setelah kalian mendaftar nanti akan ada seleksi dulu nanti ya dari kesiswaan dan guru BK. Setelah seleksi nanti akan ada kampanye juga. Lalu pada hari H kita semua akan memilih mana teman yang kita anggap baik sebagai ketua dan wakil OSIS. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang untuk kita semua. Ya.
kita sudah melaksanakan pemilihan ketua dan wakil OSIS ya. Kalian juga sudah mengikutinya. Sudah bisa melihat kan tata caranya? Sudah bisa belum? Sudah, tata caranya sudah kita laksanakan ya pemilihannya. Nah, sekarang Nanang Ibu minta untuk maju membacakan hasil penghitungan suara ya dari hasil pemilu yang sudah kita laksanakan. Ayo silakan Nang maju ya dengan suara yang keras Nang. Ya. Dari hasil penghitungan suara ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2024 dan periode 2025, yaitu yang pertama Olive memperoleh suara 32 suara, yang kedua Satria yang memperoleh suara 142 suara, dan yang terakhir yaitu Nanang yang memperoleh suara sebanyak 38 suara. Ya. Maka hasil dari suara yang telah kami kumpulkan dan yang telah kami nyatakan bahwa ketua OSIS yang terpilih adalah Satria untuk menjadi ketua OSIS periode 2024 dan 2025. Oke, terima kasih Nanang. Boleh duduk Nang. Jadi yang menjadi ketua OSIS kita periode ini adalah Satria Permana. Oke ya. Nah, Ibu, waktu itu kita sudah ya mengerjakan proyek akhir, yaitu membuat poster. Sekarang boleh dikumpulkan proyeknya. Boleh dikumpulkan di depan. Ditulis dulu nama kelompoknya di bawah, sudah? Ya. Boleh dikumpulkan, ditulis dulu nama kelompoknya. Kalau sudah, boleh dikumpulkan. Nama kelompok. Ya, boleh dikumpulkan. Oke, sudah semua ya? Oke, kita lanjut ke sekarang di akhir pembelajaran kita. Ibu akan mengajak kalian untuk berefleksi. Nanti silahkan diisi dengan tanda checklist ya. Tanda checklist, Ibu akan bagikan lembar refleksinya. Jadi boleh dikerjakan sekarang. Ditulis namanya di situ. Satu orang satu. Langsung dikerjakan ya. Oke. Langsung dikerjakan di situ. Ya. Ya, Bu. Oke. Kalau sudah, boleh dikumpulkan. Kumpulkan. Bentar. Setelah kita berefleksi bersama, ada lagi tindak lanjut. Kira-kira apa tindak lanjut yang akan kalian inginkan untuk sebagai evaluasi ya? Boleh dikerjakan, ditulis namanya. Tulis nama. Ditulis namanya di situ, ya, dikerjakan. Apa tindak lanjut untuk kedepannya? Sudah, boleh dikumpulkan? Ya. Dikumpulkan.
Baik anak-anak semuanya, kita telah menyelesaikan proyek P5 kita dengan tema suara demokrasi. Terima kasih untuk kerjasamanya. Terima kasih untuk kehadirannya. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa penutup. Siapa yang bertugas doa? Oke, maju Jeko. Yang lantang suaranya ya. Kita berdoa bersama. Ambil sikap doa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus Kristus yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas perintahan dan bimbingan-Mu sehingga kami bisa melewati proses belajar pada hari ini. Semoga kami bisa berguna bagi bersama dan pada akhirnya memuliakan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Jeko. Boleh diakhiri salam Nana? Berdiri siap. Beri salam pada guru. Selamat pagi. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.